Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi secara online ya, seperti yang saya janjikan. Jadi bahasan kita kali ini juga termasuk bahasan materi terakhir di mata kuliah semester ini dengan saya, yakni dasar manajemen. Oke, seperti yang saya janjikan, sebelum UTS Anda akan mendapatkan materi ini dan silakan nanti Anda berdiskusi di dalam forum atau grup ini. Ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan ya. Jadi sebenarnya dasar manajemen ini adalah eh, rangkaian dari materi-materi selanjutnya. Anda nanti akan membahas tentang apa sih perencanaan itu, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum memahami itu, eh, kami perlu menyampaikan apa sih manajemen itu, ya? Apa sih beda manajemen dan administrasi dan lain sebagainya. Baik, saya mulai. Nah, saat Anda mendengar kata manajemen, maka akan ada begitu banyak pertanyaan, akan muncul begitu banyak istilah yang mungkin Anda akan eh, dapatkan, gitu ya. Ada istilah manajemen strategik, ada pula manajemen operasional, ya. Jadi sebenarnya dua hal ini adalah batasan, ya, batasan dari manajemen. Saat kita berbicara manajemen strategik, maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola secara strategik, mengelola secara jangka panjang, gitu ya. Sedangkan manajemen operasional adalah bagaimana pengelolaan yang dilakukan secara detail, harian, rutin, gitu ya. Bahkan sifatnya lebih teknis daripada strategik. Anda nanti juga akan eh, mendengarkan atau mendapatkan apa sih bidang kajian manajemen itu dan apa sih metode manajemen, ya. Kemudian juga bagaimana sih proses manajemen itu dan apa saja fungsi-fungsi dari manajemen, ya. Karena Anda adalah mahasiswa FKM, maka istilah manajemen, istilah administrasi akan kami paparkan terus-menerus sehingga Anda tidak merasa asing dengan istilah itu karena eh, ini merupakan salah satu kompetensi yang harus Anda miliki sebagai seorang calon pimpinan, bahkan sebagai seorang calon pemimpin. Bagaimana Anda mengelola organisasi, ya, bagaimana Anda mengoptimalkan sumber daya yang Anda miliki. Oleh karena itu, mata kuliah ini kan namanya dasar organisasi dan manajemen. Karena saat kita berbicara organisasi, maka fungsi manajemen tidak bisa dipisahkan. Oke, ada organisasi, maka ada pula cara untuk mengelola organisasi, yakni manajemen. Nah, secara pengertian, ya, secara pengertian, kalau kita perhatikan di sini, manajemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives. Ya. Ini dari Terry ya, dalam bukunya Principle of Management, cukup lama bukunya, tapi ini juga masih menjadi acuan di dalam memahami apa itu manajemen. Manajemen merupakan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang saya sebutkan ini inilah sebenarnya fungsi manajemen. Ini adalah tugas manajemen, ya. Terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan. Atau dengan kata lain, sebenarnya mungkin Anda pernah mendengar kata POAC gitu ya, POAC, planning perencanaannya, organizing di pengorganisasiannya, actuating di penggerakan, dan controlling ada pelaksanaan dan pengawasan alias pengendalian. Ini adalah rangkaian tugas manajemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan memanfaatkan ilmu dan seni. Ingat, saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita belajar manajemen,
maka sebenarnya itu tidak hanya sekedar sesuatu yang saklek, ya, tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, tapi juga art, seni. Salah satu ilmu manajemen adalah ilmu komunikasi. Saat Anda nanti menjadi seorang pemimpin, maka Anda dituntut untuk bagaimana menggerakkan sumber daya Anda. Yang Anda hadapi nanti itu berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, ya, berbagai macam ekspektasi organisasi dalam setiap anggota organisasi Anda. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi, dalam menggerakkan orang-orang, dalam memobilisasi, pun juga kita harus menggunakan yang namanya seni. Tidak mungkin kita menggunakan gaya komunikasi yang sama dengan berbicara satu orang dengan orang yang lain. Tentunya agar maksud yang kita bicarakan dapat tersampaikan, ya, dan maksud dari komunikasi itu agar komunikasi efektif dan mencapai suatu tujuan, maka kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara, bagaimana karakternya, bahasa apa yang bisa mereka terima dan lain sebagainya. Itu adalah seni. Ya, tidak ada itu ilmunya. Ilmu adalah komunikasi itu yang efektif bagaimana, tapi bagaimana mengaplikasikannya itu adalah seni. Sama halnya saat seorang kepala puskesmas mengelola satu puskesmas, katakan puskesmas A. Kemudian dengan cara dia memimpin, cara dia mengelola sumber daya yang dia miliki, cara memanage permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di sana, sehingga dia diangkat menjadi seorang kepala puskesmas terbaik atau kepala puskesmas teladan. Suatu saat dia dipindahkan di puskesmas lain, katakan puskesmas B. Apakah cara memimpinnya itu harus sama persis dengan apa yang dilakukan di puskesmas A? Tentu saja tidak. Ya, karena sekali lagi permasalahan yang dia hadapi juga berbeda, sumber daya yang dia miliki antara A dan B juga berbeda, unsur-unsur atau komponen organisasi juga berbeda dan lain sebagainya. Disitulah kalau kita berbicara manajemen, maka kita berbicara ilmu dan seni. Tapi juga tidak hanya seni, ilmu yang harus kita miliki. Bagaimana sih merencanakan itu? Bagaimana sih menggerakkan itu adalah ilmu. Saya lanjutkan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya ulangi ya, manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan ini ada penekanannya, bahwa sebenarnya manajemen adalah sebagai suatu tools, sebagai satu alat. Bahkan bisa kita gunakan sebagai suatu metode, cara untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Jadi kuncinya di situ. Nah, menurut Robin, organisasi merupakan satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dan tersusun atas 2 orang atau lebih yang berfungsi atau ada kesamaan. Ini mungkin bisa saya lewati ya karena sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk pada perkembangan manajemen. Bagaimana manajemen dari masa ke masa itu perkembangan ilmunya. Kita mulai dari periode praklasik ya. Sudah klasik, pra lagi gitu ya. Produk abad 16 sampai 17. Kita tahu di masa itu adalah masa-masa revolusi industri di Eropa. Ya. Di sinilah sebenarnya awal di mana pemikiran atas pengelolaan itu muncul oleh Money ya. Ya. Awal dikajinya kaidah administrasi dan manajemen. Di fase inilah mereka kemudian berpikir
dalam mengelola suatu organisasi, dalam mengelola suatu eh, kelompok, bahkan suatu perusahaan, maka mereka memerlukan suatu pemikiran atau cara bagaimana mengelola sumber daya yang begitu banyaknya. Nah, karena memang ini adalah fase awal, maka manajemen saat itu masih bersifat tradisional, ya, masih bersifat tradisional. Jadi lebih kepada instruksional, ya, komando, perintah dan lain sebagainya. Karena memang di saat itu belum ada yang namanya filsafat manajemen. Bagaimana sih manajemen itu? Bagaimana sih peran pemimpin dengan bawahan misalnya? Apa sih pemimpin itu pengertiannya itu belum ada di situ. Yang jelas ada adalah pemimpin bawahan. Namun tidak pernah dibahas bagaimana harmonisasi ya, antara mereka. Karena sekali lagi belum ada filsafat manajemen saat itu. Mengikuti asumsi sistem organisasi tertutup. Nah, di fase ini mereka masih menganggap organisasi itu adalah satu lingkungan yang tertutup. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa organisasi itu pasti akan berubah, pasti akan berkembang. Karena mereka adalah lingkungan terbuka. Namun di fase-fase awal ini, mereka masih sangat eh, sangat tertutup, sangat eksklusif. Mereka tidak bisa, bahkan tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan tidak hanya lingkungan eksternal, lingkungan dalam pun sumber daya misalnya ada perubahan. Karena ini adalah organisasi yang sifatnya lingkungan yang sifatnya tertutup. Apapun yang terjadi di dalamnya itu tidak akan menggoyahkan apa yang ada dalam pemikiran para pemimpin dan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, mungkin Anda pernah mendengarkan kuliah saya ya tentang bagaimana terjadinya suatu eh, chaos ekonomi di Amerika. Di masa-masa itu sebenarnya keluhan pekerja, keterbatasan yang ada di lingkungan itu tidak menjadi perhatian para pemilik perusahaan. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana mendapatkan profit. Bagaimana agar karyawan yang mereka miliki produktif sebesar-besarnya. Oleh karena itu dalam fase ini sangat diwarnai oleh sifat individualistis. Ya sudah, apa yang sudah direncanakan oleh pemilik perusahaan ya sudah dilakukan bagaimanapun kondisinya. Bahkan seringkali di fase ini kelompok pekerja masih menjadi eh apa istilahnya? Menjadi kalau semisal kereta uap itu mereka hanya sebagai batu baranya, ya. Mereka hanya dipaksa untuk terus bekerja dan bekerja. Dan tentu saja saat itu karyawan, pekerja hanya dianggap sebagai alat produksi. Nah, di sini ya, alat produksi. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kok bisa sudah mulai muncul pemikiran administrasi dan manajemen? Saat itu belum disebut administrasi dan manajemen. Hanya mereka merasa harus ada yang namanya pemikiran, harus ada yang namanya suatu cara untuk mengelola pekerja atau karyawan. Maka saya bilang tadi sifatnya tradisional, masih bersifat perintah, instruksi, dan lain sebagainya. Ini kita masuk kepada periode klasik. Nah, periode klasik ini sudah diawali di abad 19-an ya. Dan mungkin Anda pernah mendengar Frederick Taylor ya. Taylor sendiri berpikir bahwa sebenarnya
pemahaman tentang pengelolaan organisasi tidak hanya sebatas itu ya. Maksudnya tidak sebatas hanya di praklasik itu. Ini adalah fase transisi, ya, fase transisi, fase perubahan di sini. Karena saat itu berakhirnya era administrasi sebagai seni, awal timbulnya pemikiran ilmiah. Perlu saya sampaikan, pada saat periode praklasik tadi, yang paling kuat adalah intuisi. Intuisi kemudian menjadi suatu dasar atau acuan di dalam melakukan sentuhan, perasaan, sehingga di periode praklasik tadi lebih banyak hal-hal yang sifatnya seni. Sedangkan di periode klasik ini yang dimulai oleh Taylor ini, di sini ada fase transisi. Tidak hanya seni, sebenarnya butuh yang namanya suatu pemikiran yang rasional, suatu pemikiran yang ilmiah. Dasarnya dari mana? Nah, di fase inilah sebenarnya dikumpulkanlah evidence base beberapa data-data sebelumnya. Ya. Makanya saya tuliskan di situ dipacu oleh pemikiran empirik. Jadi mereka mengembangkan ilmu bagaimana mengelola organisasi alias manajemen tadi berdasarkan data-data dan ingatan-ingatan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya saya memberi perintah karyawan ini dengan cara ini, maka seperti ini jadinya. Kalau misalnya saya menaikkan upah misalnya, kemudian saya berikan tekanan, akan jadinya seperti ini. Semuanya dalam batasan empiris, ya. Apa yang terjadi sebelumnya ini akan menjadi acuan di fase ini. Namun tetap sama, di fase ini belum ada yang namanya perkembangan filsafat manajemen. Kenapa? Karena hingga di fase ini masih belum dianggap manajemen atau mengelola organisasi itu menjadi suatu yang seksi atau menjadi suatu kebutuhan. Sehingga tidak banyak muncul para pemikir-pemikir dalam ilmu organisasi dan manajemen. Dan juga di periode klasik ini masih setipe ya, kalau berbicara organisasi, mereka masih menganggap organisasi adalah lingkungan yang eksklusif, lingkungan yang tertutup. Jadi tidak bisa terpengaruh karena memang segala sesuatunya hanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Nah, di fase klasik ini mungkin Anda juga pernah dengar tokoh Weber ya, Max Weber. Nah, dia ini sudah mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ya, tapi belum filsafat ya, hanya pemikiran-pemikiran tentang Max Weber ini. Mungkin di penjelasan sebelumnya ya, mungkin dari penjelasan sebelumnya Anda pernah mendengar kata apa sih pengorganisasian itu? Apa sih ciri pengorganisasian itu? Nah, sebenarnya di saat itu Max Weber juga pernah memberikan masukan. Yang salah satunya prinsip organisasi adalah adanya ketentuan yang tertulis. Ya, sebenarnya bahasa Weber inilah yang menjadi dasar dalam organisasi itu butuh suatu petunjuk, butuh suatu SOP, bahkan suatu value atau nilai-nilai organisasi yang tertulis yang kemudian sekarang ini kita namakan policy atau kebijakan. Cukup berpengaruh ya pemikiran-pemikiran Max Weber dalam dunia organisasi dan manajemen. Nah, yang berbeda salah satunya juga antara praklasik dengan klasik di fase klasik ini sudah mulai timbul kelompok pekerja ini sudah mulai timbul pemikiran-pemikiran pekerja ini untuk kemudian membentuk yang namanya United Work United ya, atau kelompok-kelompok kerja.
Kenapa di fase ini muncul pemikiran kelompok kerja? Karena bisa kita asumsikan di fase sebelumnya karyawan benar-benar dieksploitasi hanya sebagai alat produksi. Nah, di abad 19 inilah kemudian mereka sedikit longgar gitu ya, sedikit longgar daripada fase praklasik dan mereka kemudian mulai berkelompok. Mereka mulai merasakan kebutuhan adanya kebutuhan terhadap kelompok kerja. Jika ada sesuatu yang terjadi atau menimpa salah satu pekerjanya, maka kalau ada kelompok mereka akan dapat menanggung bebannya. Jika ada yang dieksploitasi besar-besaran, maka ada kelompok yang mendukungnya dan lain sebagainya. Itu sudah mulai sudah mulai muncul pada fase klasik ini. Kemudian di masa berikutnya ada fase behavioral, ya. Fase atau masa behavioral ya, masa perilaku ya sebenarnya ya. Itu mulai muncul di abad 20. Di mana di fase ini, di masa ini mulailah muncul pemikiran-pemikiran ilmiah ya, pemikiran-pemikiran ilmiah tentang bagaimana sih seharusnya mengelola sumber daya itu? Siapa sih yang harus kita utamakan dalam organisasi itu. Nah, barulah di fase inilah, kalau tadi di fase klasik sebelum ini sudah mulai ada pemikiran ilmiah begitu ya. Namun di fase behavioral ini, maka ini adalah fase awal di mana administrasi dan manajemen berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ya, di saat itulah ilmu administrasi dan manajemen disepakati secara kolektif bahwa ini juga merupakan suatu ilmu yang harus dikembangkan. Muncullah banyak teori-teori kemudian ya, teori administrasi, tentang teori organisasi, perilaku organisasi, teori manajemen. Memang kalau Anda lihat dalam, beberapa tulisan-tulisan sebenarnya kalau ilmu-ilmu ini teorinya itu kita menggunakan beberapa, apa ya, eee, tokoh atau para pemikir-pemikir yang sudah lama banget gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang, saya ingin tetap menggunakan teori yang origin gitu. Sehingga setelah Anda memahami teori yang origin ini, bagaimana Anda mengembangkan, bagaimana Anda kemudian mengaplikasikan dari beberapa teori ini. Ya, Henry Fayol ya, Anda juga mungkin pernah mendengar, ini juga sudah mulai banyak teori-teori, dipengaruhinya perkembangan behavioral science. Apa sih behavioral science itu? Nah, di fase ini, beberapa bahkan banyak orang berpendapat bahwa dalam mengelola organisasi itu adalah harus adanya suatu progres. Organisasi itu harus berprogres. Perusahaan itu pun juga harus berprogres. Artinya progres ini adanya satu kemajuan. Kalau misalnya organisasi, berarti organisasi harus mampu menjawab tantangannya, organisasi harus tetap eksis gitu kan. Kalau mau perusahaan progres berarti produktivitasnya terus meningkat. Kalau berbicara profit, pemilik mendapatkan profit yang tambah baik dan karyawannya juga disejahterakan gitu ya. Nah, dari pemikiran ini kemudian muncullah yang namanya pemikiran bahwa progresnya suatu organisasi itu diawali dari yang namanya mobilisasi karyawan. Ya, mobilisasi karyawan. Nah, namun dalam perkembangannya masih di fase ini, karyawan di sini tidak hanya karyawan-karyawan pekerja kasar.
karyawan kerah putih, para manajer, para direksi, itu pun juga harus mengalami yang namanya mobilisasi. Ada perkembangan kompetensi, ada perkembangan pengetahuan, ya, perkembangan skill dan sebagainya. Itu kenapa disebut behavioral science. Dalam behavioral science ini juga merujuk pada bahasa dari Weber bahwa organisasi itu agar tetap berjalan, karyawan itu agar tetap patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, maka butuhlah yang namanya eh, peraturan tertulis atau kebijakan tadi. Nah, saya tidak ingin membahas kebijakannya, tapi mereka sudah mulai berpikir bagaimana karyawan agar patuh, bagaimana karyawan agar mau berkembang. Di sini ada mobilisasi, mobilisasi anggota. Mobilisasi ini maksud saya bukan mobilisasi secara fisik pindah begitu ya, tapi adanya peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan, adanya peningkatan loyalitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di fase ini juga disebut sebagai masa di mana mulai diperhatikan aspek human movement, ya, human movement. Jadi ada mobilisasi manusia di sini. Ada upgrading setiap aset dalam organisasinya. Nah, dalam periode manajemen di sini kita sudah pada fase-fase yang settle, fase yang stabil, di mana teori-teori yang sudah ada sebelumnya menjadi satu panduan tersendiri, menjadi banyak referensi sehingga di fase ini tertatalah ilmu manajemen, ya. Tinggal bagaimana penerapannya di bidang apa. Nah, di periode modern ini ternyata ilmu manajemen ini dia tidak berdiri sendiri. Karena ilmu manajemen itu punya korelasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu psikologi, ada ilmu sosial, ada ilmu perilaku, ada ilmu komunikasi dan ilmu humaniora dan lain sebagainya. Nah, dari statement ini sebenarnya kita jadi semakin yakin bahwa manajemen itu bukan ilmu eksak. Manajemen itu adalah ilmu, ya saya lebih melihat ini adalah ilmu gabungan dari eksak, sosial, dan humaniora. Karena dalam manajemen itu adalah bagaimana menata suatu lingkungan atau organisasi. Dalam ilmu manajemen juga membahas bagaimana kita menyampaikan sesuatu pesan kepada kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat atau anggota organisasi. Bagaimana menggerakkan mereka. Bagaimana mengelola sumber daya. Bagaimana merencanakan sesuatu. Disitulah ilmu manajemen tidak bisa berdiri sendiri. Mau tidak mau, tetap ada relevansinya dengan ilmu-ilmu humaniora yang lain. Nah, tidak sampai di situ. Dalam perkembangan di periode modern ini, kita sering mendengar kata sistem informasi manajemen, gitu ya, dan riset operasional. Nah, di sini luar biasa perkembangannya, karena manajemen sudah melangkah kepada suatu yang cukup aplikatif. Sistem informasi manajemen, jadi bagaimana mengintegrasikan segala informasi, ya, segala data, sehingga menghasilkan beberapa informasi untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh para manajer. Nah, ini juga perkembangan yang sangat luar biasa. Berkembangnya teori sistem dan pendekatan sistem. Nah, kalau berbicara sistem, teori sistem, pendekatan sistem, Anda masih ingat ya tentang input, proses, output. Itu komponen utama. Ada outcome, ada impact, dan sebagainya gitu ya.
Nah, sebenarnya itu juga muncul di fase modern ini. Karena kalau berbicara manajemen, mau tidak mau kita harus melihat semua rangkaian yang meliputi di dalamnya. Misalnya, kita mau melihat ada permasalahan dalam organisasi misalnya. Contohnya, Anda memimpin sebuah rumah sakit misalnya. Ternyata Anda melihat permasalahannya adalah kunjungannya terus menurun. Ini permasalahan. Apa yang salah? Nah, di dalam teori sistem dan pendekatan sistem, maka Anda harus melihat komponen rumah sakit secara utuh. Bagaimana sih input yang dibutuhkan, masukan yang dibutuhkan oleh organisasi sehingga menghasilkan kunjungan yang baik? Ada siapa saja sih yang terlibat di situ? Prosesnya, nah proses ini kira-kira apa saja sih yang dilakukan di dalamnya? Dan outputnya sampai seperti itu. Sehingga kita akan bisa mengetahui permasalahannya itu letaknya di mana. Apakah permasalahannya ada di inputnya? Kalau di inputnya ada di sumber daya yang mana? Atau mungkin jangan-jangan masalahnya terletak pada prosesnya. Kalau prosesnya terletak di yang mana? Apakah di perencanaan atau di pengendalian atau dan sebagainya? Sehingga dengan kita melihat secara sistem, maka kita akan mampu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh organisasi itu. Kita akan mampu memberikan rekomendasi yang rasional dan dibutuhkan oleh organisasi itu. Nah, dalam periode modern ini juga sangat munculnya pemikiran-pemikiran kerjasama dan hubungan antar manusia. Nah, lihat di sini, karyawan dilihat sebagai mitra kerja. Fase ini sangat berbeda jauh dengan fase praklasik, fase klasik gitu ya, di mana mereka masih menganggap pekerja adalah alat produksi. Namun di periode modern ini, yang sebelumnya kita tahu periode behavioral sudah mulai ada human movement, maka di periode modern ini karyawan, pekerja itu dianggap sebagai dianggap sebagai sebuah hubungan mitra dengan pemiliknya. Ada pemikiran yang sangat-sangat penting di sini, adanya suatu kerjasama dan hubungan antar manusia. Maka dalam bahasa-bahasa DOM di tahun-tahun sebelumnya saya selalu menegaskan begini. Oke, apa sih Anda bayangkan ya, misalnya dalam suatu bulatan besar. Bulatan besar ini adalah organisasi. Maka ada lagi bulatan di dalamnya, ada core-nya. Kalau di luarnya itu organisasi, core di dalamnya itu apa? Manajemen. Ada lagi bulatan di dalamnya, ada core-nya. Apa sih core manajemen itu? Kepemimpinan. Masih ada lagi bulatan di dalamnya. Apa sih core dari kepemimpinan itu? Komunikasi. Apakah sudah berakhir? Ternyata masih ada lagi core-nya core gitu ya, core of the core gitu. Kalau bahasa alainya. Ada intinya, inti dari komunikasi itu apa? HAM. Bukan hak asasi, tapi HAM, hubungan antar manusia. Ini loh sebenarnya kunci dari manajemen itu. Jika semua pimpinan, semua pemimpin bisa memahami core dari organisasi adalah hubungan antar manusia, maka saya bisa memastikan organisasi itu akan mampu melakukan fungsinya, menjalankan fungsinya secara harmonis. Ya. Karena sebenarnya intinya di sini, hubungan antar manusia. Seorang pimpinan dalam memberikan instruksi, dalam menyusun visi, misi, strategi, tujuan, maka dalam menyusun itu semua, mereka juga tetap memperhatikan bagaimana kenyamanan, bagaimana kesejahteraan. Sehingga antara
ekspektasi organisasi dan ekspektasi tiap anggota organisasi dapat berjalan secara seirama. Nah, jadi ini pesan ya buat Anda para calon pemimpin. Perhatikan, Anda perlu memahami ilmu tentang kepemimpinan. Anda juga perlu tahu ilmu tentang manajemen, ilmu tentang organisasi, ilmu tentang komunikasi. Tapi yang harus Anda pahami dan harus Anda miliki adalah bagaimana Anda melihat karyawan Anda sebagai manusia yang lainnya. Artinya, bagaimana Anda menciptakan hubungan antar manusia yang baik dalam organisasi itu. Ya, itu jika itu Anda perbaiki, maka semuanya akan mengikuti menjadi lebih baik. Baik. Nah, saya mulai masuk di unsur manajemen. Nah, jadi seperti ini ya. Anda jangan bingung sama judulnya, unsur manajemen ya atau administrasi kesehatan. Jadi nanti di mata kuliah AKK atau mungkin Anda sudah pernah mendapatkan ya, bahwa antara manajemen dan administrasi itu ada beberapa teori yang mengatakan administrasi dan manajemen itu sama, manajemen lebih tinggi dari administrasi lebih luas dari manajemen. Nanti kita akan membedah itu, kita akan bahas itu. Yang belum dapat ya, kalau yang sudah mungkin sudah dapat dari dosen yang lain. Karena setiap saya memberi AKK biasanya saya selalu menjelaskan ini. Baik, nah di sini ada beberapa nama-nama: Freeman, Barton, Fayol, Cons, Gulick, dan Terry. Nah, ini sebenarnya perkembangan dari unsur manajemen ya. Karena mata kuliah saat ini adalah mata kuliah dasar organisasi dan manajemen, maka saya bilangnya unsur manajemen ya. Nah, di Freeman ada beberapa teori di sini. Bahwa unsur manajemen itu planning, acting, coordinating. Barton itu ini. Bahkan ini yang lebih lengkap punyanya Gulick ya. Ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada coordinating, ada reporting, dan ada budgeting. Nah, ini cukup lengkap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian bagaimana manage staff, bagaimana directing itu adalah pengarahan, coordinating koordinasi, reporting adalah pelaporan, budgeting adalah tentang budget ya, tentang anggaran. Ada beberapa orang yang masih menggunakan punyanya Gulick ini. Kita bisa singkat ya, sebagai post pakai D ya, post Corby. Nah, namun yang lebih ringkas punyanya Terry. Jadi planningnya Gulick ya sama planningnya, organizing staffingnya Gulick ada di organizingnya Terry, directing coordinating ada di actuatingnya Terry, reporting budgetingnya Gulick ada di controllingnya Terry. Nah, kita akan bahas ini tentang planning, organizing, actuating, controlling. Untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah pendekatan sistem ya. Jadi sebenarnya adalah ada input, ada proses, ada output, ada outcome, ada impact. Nah, pertanyaannya, unsur-unsur manajemen ini, planning, organizing, itu ada di mana? Ada di input kah? Ada di proses kah? Output kah? Atau yang mana? Jadi fungsi-fungsi atau unsur manajemen ini mulai dari perencanaan hingga pengendalian itu merupakan bagian dari, kalau di sistem dia bagian dari proses. Ya. Kalau kita bicara input itu adalah masukan atau sumber daya yang dimiliki atau yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan fungsinya. Kita bisa saja sebut di situ ada man, money, method, material, market, mesin, gitu ya, time, minute. Segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjalankan fungsinya, itu adalah masukan atau input. Sedangkan proses di sini sebenarnya adalah proses manajemennya sendiri.
pekerjaan manajemennya sendiri, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengendalian. Jadi, unsur manajemen itu ada di proses. Ya. Kemudian di output itu, output kan keluaran ya. Bagaimana hasilnya, pelayanan yang diberikan, bagaimana kinerjanya kan gitu. Kemudian outcome. Jadi kalau outcome lebih berbicara tentang suatu implikasi dari output tadi. Jadi kalau misalnya outputnya adalah pelayanan, tersedianya pelayanan kesehatan, outputnya ya, tersedianya pelayanan kesehatan, maka apa outcome-nya? Apa outcome-nya kira-kira? Ya, pelayanan kesehatan bagi siapa sasarannya gitu. Impact-nya apa? Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jadi ada dampak setelahnya. Oke, ya, ini akan dibahas dalam materi AKK. Saya mau masuk pada ya ini Postcorpi ya tadi. Pada penjelasan dari 4 tadi. Kita pakai Terry gitu ya. Management is the process of achieving organizational goals by engaging in the 4 major functions of planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi kita pakai pendekatannya Terry. Saya perlu tekankan ini di awal, karena setelah ini nanti Anda masuk dengan Pak Dewa dan Bu Yana akan menjelaskan apa sih planning secara lengkap, apa sih organizing, actuating, dan controlling. Jadi ini adalah 4 hal, ya 4 tugas manajemen yang pasti akan dilalui oleh organisasi. Semuanya dimulai dari yang namanya planning atau perencanaan. Dalam perencanaan, dalam planning, itu apa sih yang dilakukan? Oke, karena ini sebenarnya adalah penjelasan secara umum ya, nanti akan dijelaskan lebih detail. Jadi dalam perencanaan itu, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan itu adalah setting goals and deciding how best to achieve them. Setting goals and deciding how best to achieve them. Artinya apa? Dalam fungsi perencanaan ini, organisasi wajib atau organisasi melakukan atau menetapkan mau kemana sih organisasi kita ini, ya, mau kemana? Artinya tujuannya apa? Apa yang mau dilakukan, gitu. Jadi setting goals. Goals itu kan tujuan. Jadi bagaimana menetapkan tujuan itu adanya di perencanaan ini. Ya, menetapkan tujuan. Kalau saya urai, mulai dari menetapkan tujuan, menyusun instrumen untuk mengukur keberhasilannya, gitu ya. Karena pencapaian tujuan itu pun juga harus dinilai. Tercapai tidak? Kalau tercapai berapa persen yang tercapai? Apa hambatannya dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan di awal, yakni perencanaan ya, jangan salah. Itu dilaksanakan di awal. Nah, kemudian selain merencanakan tujuan, juga deciding how best to achieve them. Dalam perencanaan, administrator juga harus menetapkan cara terbaik apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu. Luar biasa ya dalam fungsi perencanaan ini ya. Kita sudah menetapkan tujuannya mau kemana, kita juga mulai menyusun instrumen untuk mengukur sudah berhasil atau belum. Kita juga menetapkan cara apa. Jadi itu kenapa saya bilang planning atau perencanaan itu adalah landasan dasar fungsi administrasi atau manajemen. Banyak menjelaskan perencanaan adalah 60% hingga 80% keberhasilan fungsi manajemen yang lain.
Bayangkan saja, kalau perencanaan itu tidak berjalan dengan baik, bagaimana organisasi melakukan fungsi-fungsi berikutnya? Kalau mereka tidak tahu mau kemana, kalau mereka tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Oke, itu perencanaan. Kemudian, setelah perencanaan, yang dilakukan adalah organizing. Apa itu organizing? Organizing adalah pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Dalam bahasa umumnya disebutkan di situ, allocating and arranging resources. Artinya apa? Mengalokasikan dan mengatur sumber daya. Dalam bahasa sederhananya, bagaimana mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, sumber daya ini bisa sumber daya manusianya, anggarannya, alatnya, bahannya, ya kan? Dan pedoman-pedoman atau caranya. Itu kenapa staffing, bagaimana menyusun kebutuhan manusianya, pekerjanya, kemudian rekrutmen, penilaian, hingga penilaian akhir, itu semuanya ada di organizing. Karena staffing sendiri adalah bagian dari organizing. Itu salah satu bagian dari organizing. Bagaimana menyusun tupoksi, bagaimana menyusun job description, job specification, itu adanya di staffing, dan staffing ada di organizing. Nah, berikutnya ada actuating. Nah, actuating itu apa sih? Actuating itu adalah penggerakan. Di situ disebutkan influence others to work toward goals. Saat sumber daya sudah ditata di organizing, ya, saat tujuan juga sudah ada di perencanaan, saat cara yang terbaik sudah ditetapkan di perencanaan, maka di langkah ketiga ini adalah bagaimana kemudian menggerakkan sumber daya ini. Kalau berbicara menggerakkan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana memberi pengaruh, influence others, bagaimana mempengaruhi yang lain, bagaimana memobilisasi manusianya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam actuating ini ada 4 ya, semoga saya ingat. Ada 4 prinsip atau 4 ilmu yang harus dimiliki dalam actuating. Yang pertama, kepemimpinan. Bagaimana kita harus punya ilmu dan jiwa kepemimpinan. Bagaimana kita mengaplikasikan kepemimpinan agar mereka mampu atau mau melaksanakan perintah. Prinsip yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua adalah motivasi. Tidak hanya memimpin, kita pun sebagai seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi orang-orang untuk bisa mereka terpengaruh. Bagaimana kita bisa memobilisasi mereka? Di situ dibutuhkan yang namanya motivasi. Kemudian, prinsip yang ketiga dalam actuating dibutuhkan adalah komunikasi. Ilmu tentang komunikasi pun kita juga harus miliki. Kembali lagi, science and art. Nah, prinsip keempat yang terakhir yang dibutuhkan dalam actuating, selain kepemimpinan, motivasi, apa tadi? Komunikasi, yang terakhir adalah directing. Directing. Apa directing itu? Directing adalah pengarahan. Maka untuk menggerakkan orang-orang butuh yang namanya pengarahan. Pengarahan itu sifatnya harus apa tadi menurut Max Weber? Harus tertulis. Harus ada SOP yang tertulis, harus ada policy yang tertulis, harus ada juknis yang tertulis. Sehingga mereka tahu mau disuruh kemana, apa yang harus dilakukan, job desk-nya apa. Jadi itu 4 hal yang harus dimiliki dalam actuating. Semoga nanti dibahas lengkap ya oleh Pak Dewa atau Bu Yana. Yang terakhir adalah controlling. Ya, controlling. Apa controlling itu? Controlling adalah pengendalian. Regulating activities to reach goal. Nah, regulating activities. Nah, kalau sudah berbicara pengendalian di sini,
Di dalamnya ada yang namanya supervisi, audit, evaluasi. Nah, budgeting tadi juga masuk di sini. Jadi segala suatu pencatatan, pelaporan, pengamatan, itu adanya di controlling. Tujuannya apa? Ya namanya saja pengendalian. Jadi agar tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau memang di situ ada kesalahan, maka harus diketahui. Berarti ada hambatan. Nah, hambatan itu kira-kira apa? Apakah penyimpangan atau benar-benar murni kesalahan? Ya. Supervisi juga masuk di sini. Supervisi, audit, evaluasi. Nah, berbicara evaluasi, kapan sih evaluasi itu yang tepat dilakukan? Pada awal pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, atau pada akhir pelaksanaan? Coba dijawab dalam hati ya. Jadi, sebenarnya evaluasi itu bisa dilakukan di awal perencanaan, namanya formative evaluasi, automatic evaluation. Apa yang dilakukan saat formative evaluation itu? Maka sebenarnya formative evaluation adalah mengukur kira-kira keberhasilannya bisa tercapai enggak ya. Kemudian juga mengukur atau menyusun apa saja yang harus dicapai. Itu formative evaluation atau evaluasi yang dilakukan pada saat awal-awal pelaksanaan. Selain di awal pelaksanaan, evaluasi juga bisa dilakukan pada saat pelaksanaan. Ya, pada saat pelaksanaan. Kita sebut sebagai promotive evaluation. Nah, pada saat ini evaluasi di saat ini dibutuhkan untuk mengetahui ada hambatan enggak ya? Ada gangguan enggak ya? Sehingga agar segera bisa terurai masalah-masalah itu. Sehingga kita bisa memberikan solusi secepatnya. Dan evaluasi yang terakhir adalah pada akhir pelaksanaan. Kapan itu? Pada akhir pelaksanaan. Ya pada akhir pelaksanaan kita sebut sebagai summative evaluasi atau summative evaluation. Dari apa yang sudah terjadi, maka kita bisa ukur yang terjadi saat ini sesuai nggak dengan ekspektasi yang kita sudah tetapkan di formative evaluasi atau di awal tadi. Tercapai nggak ini? Tercapai nggak ini? Sama nggak kenyataan dengan harapan? Nah, itu yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah summative evaluation. Tapi sebenarnya evaluasi itu bisa dilaksanakan di awal, di tengah, juga bisa di akhir. Jika tiga-tiganya dilakukan, maka kita akan mampu mengendalikan organisasi dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bahas tentang tugas atau fungsi manajemen pada berbagai hierarki. Dalam perkuliahan-perkuliahan di kelas sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa manajemen itu ada beberapa tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan paling gampangnya. Paling atas kita sebut top management, di tengah kita sebut middle management, paling bawah kita sebut frontline management atau lower management. Nah, siapa sih ini? Ya, kita bisa bayangkan kira-kira siapa sih top management di rumah sakit? Siapa sih middle management di rumah sakit? Siapa sih frontline management di rumah sakit? Ini para manajer ya. Jadi frontline atau lower management ini bukan karyawan, tapi dia tetap pimpinan, tapi dalam level lini pertama. Nah, di slide ini saya ingin jelaskan bagaimana sih tugas fungsi manajemen pada berbagai hierarki. Oke, Anda perhatikan di sini. Nah, tiap tingkatan hierarki manajemen memiliki fungsi manajemen yang berbeda-beda. Coba kita mulai dari planning dulu. Perencanaan sebagai fungsi yang pertama.
Siapa yang memiliki peranan yang besar dalam perencanaan? Kita bisa lihat dari gambar ini, top management. Kenapa? Karena top management ini sebenarnya menetapkan atau merencanakan segala sesuatu yang sifatnya strategis, jangka panjang. Ya, mereka sangat atau harus berkontribusi banyak dalam fungsi perencanaan ini. Para top management, direktur, direksi gitu ya, wakil direktur. Ini mereka harus melakukan ini untuk menetapkan rencana jangka panjang atau rencana strategik. Dari rencana strategik ini kemudian diterjemahkan menjadi rencana-rencana taktis oleh middle management, oleh manajer level tengah. Rencana taktis diterjemahkan secara rinci menjadi rencana-rencana operasional, yakni frontline management atau lower management. Di sini kita bisa lihat tingkat perbedaannya. Semakin ke arah top management, maka planningnya semakin besar fungsinya. Nah, kita lihat organizing di sini juga hampir sama. Top management juga cukup besar di sini, ya. Mereka harus mengalokasikan, harus mendistribusikan sumber daya yang begitu banyaknya gitu ya. Kemudian baru pada level semakin bawah semakin kecil. Actuating, penggerakan. Kenapa frontline atau lower management lebih besar daripada top management? Jelas, karena frontline itu berhadapan langsung dengan karyawan. Yang mereka lakukan untuk actuating ini justru lebih berat daripada top management. Karena mereka harus berhadapan dengan orang-orangnya langsung. Bagaimana orang itu tetap bergerak, tetap melaksanakan fungsinya. Bagaimana mereka tetap patuh, mereka tetap loyal. Bagaimana mereka tetap disiplin dan lain sebagainya. Nah, pada fungsi controlling, saya rasa hampir semua punya peran masing-masing ya, baik itu frontline, middle maupun top. Jadi ini sebenarnya adalah beberapa hal yang harus difahami dan kompetensi masing-masing fungsi-fungsi manajemen ini harus dimiliki oleh beberapa tingkatan manajemen. Nah, ini kemudian diuraikan apa sih yang dilakukan di planning, organizing ini ya. Baik, saya lanjutkan saja. Silakan nanti dibaca ini. Karena ini penjelasan dari decisional adalah peran manajer atau peran manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap tingkatan, baik itu first line, middle maupun top, mereka semuanya adalah pengambil keputusan pada levelnya masing-masing tentunya. Pengambilan keputusan secara operasional itu dilaksanakan oleh first line manager. Pengambilan keputusan secara taktis maka itu adalah levelnya middle. Strategis adalah levelnya top. Maka ini sangat penting. Sebagai seorang pimpinan, semua manajer adalah pimpinan ya. Sebagai seorang pimpinan harus mampu mengambil keputusan. Ini juga kemampuan harus dimiliki loh. Kalau pimpinannya baik, pintar, tapi kalau misalnya dia tidak mampu mengambil keputusan, maka kita tidak bisa menyebut dia pimpinan yang berhasil. Tapi bukan berarti pengambilan keputusan langsung cepat, tapi salah gitu ya. Nah, kalau salah 1, 2 kali kemudian ada perbaikan nggak masalah. Kalau salah terus yang penting cepat itu juga salah. Jadi bagaimana peran pengambilan keputusan ini menjadi sangat penting sekali dalam organisasi. Seorang pimpinan wajib wajib mampu mengambil suatu keputusan yang efektif dan efisien dengan melihat sumber daya yang mereka miliki dan permasalahan yang mereka hadapi. Peran yang kedua adalah interpersonal. Ini yang saya sebut dari hubungan antar manusia. Interpersonal. Kompetensi ini, bukan kompetensi ya, sikap ini harus Anda tanamkan mulai dari sekarang. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam suatu lingkungan. Bagaimana Anda melihat
setiap orang adalah mitra Anda. Bahkan itu adalah karyawan Anda, itu adalah mitra Anda. Jika tidak ada mereka, organisasi Anda tidak akan berjalan. Tidak akan yang akan melayani pasien. Tidak akan yang mampu memberikan kepuasan terhadap pasien. Oleh karena itu dalam sikap interpersonal ini ada dua konsumen ya. Ada konsumen internal dan ada konsumen eksternal. Konsumen eksternal seperti yang kita pahami, rumah sakit ya pasien itu ya, puskesmas ya pasien. Siapa konsumen internalnya? Konsumen internalnya adalah semua karyawannya rumah sakit atau puskesmas itu. Artinya apa? Kenapa saya bagi ada konsumen internal dan konsumen eksternal? Maka dalam membuat suatu perubahan untuk menghasilkan kepuasan eksternal yang baik, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen internal dulu. Anda tidak mungkin menyuruh sumber daya Anda, menyuruh karyawan Anda melakukan yang terbaik buat pasien, namun kebutuhan mereka belum Anda penuhi. Ya. Jadi intinya perbaiki dulu bagaimana kepuasan konsumen internal. Oh ya, satu lagi. Dalam sikap interpersonal ini, Anda harus mampu memposisikan diri dalam satu lingkungan. Anda bertemu teman, bertemu karyawan, bertemu pimpinan, bertemu siapapun. Ini hal yang sebenarnya mungkin basi ya, tapi sebenarnya ini adalah sangat penting dalam organisasi membangun suatu hubungan antar manusia. Minimal sapa, salam, senyum. Itu luar biasa. Bayangkan seorang karyawan rendahan, mohon maaf ya, seorang karyawan rendahan disapa oleh kepala puskesmas, disapa oleh kepala dinas kesehatan, disapa oleh wakil direktur rumah sakit. Disapa saja, Mas, Mbak, waktu ngepel, waktu di parkiran. Mas, sehat? Saya punya banyak patron ya. Beliau-beliau ini baik yang masih ada maupun yang sudah dipanggil Tuhan ya. Beliau-beliau ini memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana bertemu karyawannya. Bagaimana, Dek? Sehat? Bagaimana, Mas? Sudah makan? Sudah. Nah, kalau sudah ya sudah. Semangat ya. Jangan bilang misalnya, bagaimana sudah makan? Belum. Ya sudah makan dulu. Ya nggak gitu juga. Gitu ya. Tunjukkan perhatian Anda. Itu luar biasa. Dampaknya dalam menggerakkan manusia. Sudah makan? Belum. Oh ya dah, ini ada rezeki sedikit nih. Yuk, sarapan sana. Setelah kerja ini sarapan ya, cepetan ya. Itu luar biasa. Mereka kan selalu mengingat itu. Mereka kan merasa ada apa ya, diayomi oleh para pemimpinnya. Oke, silakan Anda bereksplorasi ya bagaimana mengembangkan kemampuan interpersonal ini. Dan yang terakhir peran manajemen adalah informasional. Bagaimana seorang manajer harus mampu mentransformasikan informasi, mentransformasikan nilai baru, sharing dan sebagainya. Ini kembali pada pengertian learning organisasi kemarin ya. Bagaimana manajer bisa memfasilitasi atau mengakomodir berbaginya suatu semangat, berbaginya suatu informasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada skills atau kemampuan yang manajer butuhkan secara teknik ya, secara konsep dan secara human. Technical. Maka kalau Anda terjun dalam satu pekerjaan, maka Anda harus paham betul secara teknisnya bagaimana pekerjaan itu berjalan. Anda harus tahu
bagaimana cara melakukannya. Misalnya Anda bekerja, eee, dalam rekam medis gitu misalnya ya, maka Anda pun juga harus mampu melaksanakan tupoksi yang diberikan kepada Anda. Bagaimana sih misalnya Anda seorang operator rekam medis, ya Anda harus tahu apa yang harus dilakukan secara teknis oleh operator rekam medis. Apa yang harus di-input, pakai aplikasi apa, ya, secara teknis. Secara konsep juga Anda harus paham. Itu kenapa Anda di program sarjana ini, Anda disiapkan juga untuk paham konsepnya. Agar apa? Dalam pelaksanaannya nanti Anda bisa mengembangkan konsep itu, konseptual di sini. Apa yang mau lakukan dalam satu sistem ini? Alur mana yang menjadi permasalahan? Perbaiki alur itu, perbaiki sistemnya, konseptual. Dan yang terakhir juga humanity. Ya, skills human artinya bagaimana skill Anda berinteraksi dengan setiap orang. Anda tidak akan mungkin bertahan apabila Anda merasa Anda seorang yang tertutup, nggak pernah merasa butuh sama orang lain, nggak akan pernah berhasil teori itu dimanapun, ya. Jadi bagaimana humanity ini berjalan, itu pun di dalam organisasi. Nah, file berpendapat juga di sini pemahaman dari teknik communication skill, silakan dilihat sebagai seorang first line management atau manager, maka yang paling banyak di sisi teknis, ya, di sisi teknis dia paling banyak nih. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan karyawan. Kalau ada permasalahan-permasalahan secara teknis, dia pun akan menjadi orang yang ditanya dan dia harus bisa memberikan solusi. Komunikasi jelas banyak juga dia, ya. Namun konsep di sini ada tapi tidak terlalu banyak. Bagi middle management rata, hampir rata, ya. Hampir rata, teknik juga mereka harus miliki, konseptual juga harus mereka miliki, komunikasi juga harus mereka miliki. Komunikasi ini cukup gede di middle management. Kenapa? Karena dia adalah penjembatan antara first line dengan top management. Bagaimana menangkap keluhan dari first line, kemudian menyampaikan kepada top management, atau bagaimana menangkap instruksi dari top management, kemudian menerjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional kepada first line. Communication skill ini butuh banget dalam middle management. Yang terakhir di top management ini jelas sekali, teknis nggak terlalu begitu banyak dibutuhkan meskipun mereka harus tahu gitu ya. Communication juga lumayan butuh ya, butuh besar lumayan ya bersamaan sini. Yang paling besar adalah conceptual skill, kemampuan mengkonsep, mengembangkan organisasi, mengembangkan strategi, mengembangkan sistem, memperbaiki alur. Ya, ini yang harus dibutuhkan. Nah, silakan nanti Anda kira-kira sendiri. Menurut Anda siapa sih top management di rumah sakit itu? Siapa sih middle management di rumah sakit dan siapa first line management di rumah sakit itu? Nah, akhirnya itu saja penjelasan dari saya, ya. Silakan misalnya mau bertanya dalam grup ini, berdiskusi dalam grup ini silakan. Ini juga akan menjadi bahan ujian untuk besok. Jadi silakan dipelajari, disiapkan dengan baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari selama ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.